Jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Good morning, pagi semua. Haleluya. Saya ajak kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Sungguh kami berterima kasih, kami diberi kesempatan kembali untuk kami ada hari ini. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami, keluarga kami, usaha kami semalam. Terima kasih juga kami boleh beristirahat, sehingga kekuatan yang fresh, kekuatan yang baru, kekuatan itu kembali pulih dalam diri kami hari ini. Kami sudah bisa beristirahat, terima kasih. Bapak, hari ini berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, sehingga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan penuh lebih bertanggung jawab. Kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan maksimal, dan kami menjadi orang yang menghargai waktu yang ada yang Tuhan sudah berikan. Karena kami tahu waktu itu sungguh berharga. Apalagi waktu yang Tuhan berikan itu sungguh sangat berharga. Biarkan kami mengisi, mempergunakan waktu itu dengan baik. Dan kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu, sehingga waktu yang ada ini mengajarkan kami banyak perkara-perkara yang baru di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami.
demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya memberi tema waktu sangat berharga. Ya, waktu itu sangat berharga. Hari ini kalau kita ada bersama-sama dalam program Morning Devotion 20-30 menit ini adalah waktu yang sangat berharga. Untuk itu, jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan sudah beri. Ketika kita masih punya waktu bersama dengan keluarga, itu adalah waktu yang sangat berharga. Ketika kita diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, itu juga adalah waktu yang sangat berharga. Ketika kita masih diberi kepercayaan untuk bisa bekerja, berusaha, bisnis, itu juga adalah waktu yang sangat berharga. Artinya apa? Waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari itu sungguh sangat berharga. Isi waktu-waktu tersebut dengan perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Isi waktu-waktu itu dengan hal-hal yang berharga, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya waktu yang berharga itu benar-benar bisa kau hargai. Haleluya. Coba kita baca Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan berkata, hiduplah dengan penuh hikmat dengan orang-orang luar. Kita perlu hikmat Tuhan untuk kita bisa mempergunakan waktu yang ada. Dan di dalam kita mempergunakan waktu tersebut, ada orang-orang luar yang akan berinteraksi dengan kita. Dan dari situlah kita sesungguhnya sedang menyatakan kasih Kristus dan perbuatan Kristus kepada mereka. Karena itu, pergunakanlah waktu yang berada ini, waktu yang sangat berharga ini dengan penuh hikmat sungguh-sungguh. Jangan pergunakan waktu dengan emosi kita, jangan pergunakan waktu dengan kesombongan kita, jangan pergunakan waktu dengan buru-buru hanya untuk mencapai target, tapi kita akhirnya nggak bisa menghargai satu sama lain, dan akhirnya waktu yang berharga itu membuat orang lain justru tersandung, terluka lewat kita. Dan biasanya kalau itu terjadi, banyak orang akhirnya apa? Nyesel. Karena ada banyak orang tuh nyeselnya belakangan. Saya kadang-kadang heran ya, kenapa orang itu kok mau nyeselnya belakangan? Seharusnya kan orang itu belajar dulu, untuk dia berpikir dulu sebelum dia berkata-kata dan sebelum dia bertindak. Sebelum dia memutuskan, dia harus berpikir dulu. Makanya kalau dalam leadership yang saya percayai, yang saya pegang sampai hari ini, keputusan-keputusan itu saya belajar untuk saya nggak buru-buru memutuskan. Saya pernah ngalami satu kondisi di mana ada beberapa orang berkata, wah ini nggak benar nih pemimpinnya nih, Thomas ini lama sekali dia dalam mengambil keputusan. Oh, saya harus memutuskan dengan benar, saya harus memutuskan dengan betul-betul seperti yang Tuhan mau, dan saya nggak bisa asal-asalan dalam memutuskan. Karena apa? Karena saya nggak mau membuat orang lain menjadi terluka. Karena kalau seseorang sudah terluka, maka saya mau berkata, kita nggak bisa ngulang waktu loh. Waktu yang sudah terjadi, yang sudah lewat itu nggak bisa kita ulang lagi. Mungkin kita berkata, Pak, bukankah ada mesin waktu? Itu film. Kalau ada mesin waktu mah enak. Masalahnya nggak ada mesin waktu, Bo. Ya, kalau ada yang namanya mesin waktu, saya percaya pembunuh-pembunuh itu pasti dia akan mengulang waktu. Untuk apa? Untuk dia nggak menjadi pembunuh. Karena apa? Karena dia tahu
dia harus masuk penjara, dia harus dipermalukan, dia harus dihukum mati, dan seterusnya dan seterusnya. Dia pasti akan langsung pakai mesin waktu. Untuk apa? Untuk mengulang kembali ke waktu yang sebelumnya. Mesin waktu itu cuma film. Maka itu saya mau berkata, pergunakan waktu yang ada dengan baik. Jangan emosi dalam engkau memutuskan sesuatu. Ya, orang lain boleh menilai engkau sebagai pemimpin yang lambat dalam mengambil keputusan, sebagai seseorang yang lambat dalam mengambil keputusan, dalam menentukan. Tidak apa-apa. Yang penting engkau nggak salah di hadapan Tuhan. Karena kalau salah, engkau nggak bisa ngulang waktu. Perhatikan baik-baik. Waktu itu apa? Sangat berharga. Karena lewat waktu kita bisa belajar banyak hal. Dan dari proses waktu juga kita bisa menghidupi kedewasaan rohani kita. Saya cuma mau mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita tinggalkan di belakang. Ada kenangan-kenangan yang sedih, ada kenangan-kenangan yang gembira juga di belakang kita. Tapi saya mau berkata, kita harus bisa senantiasa meninggalkan kenangan-kenangan yang akan menghasilkan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang di belakang kita. Amin. Isilah waktu kita dengan baik. Isilah waktu kita dengan bijaksana. Isilah waktu kita dengan penuh kehati-hatian. Dan saya mau berkata bahwa kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan dalam diri kita adalah kita mengisinya dengan tetap bersyukur dan kita mengisinya dengan tetap memuji nama Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, isi waktu itu untuk apa? Bersyukur dan memuji nama Tuhan. Jangan mengisi waktumu dengan persungut-sungutan. Jangan mengisi waktumu dengan saling salah menyalahkan. Jangan mengisi waktumu hanya dengan apa? Meratapi dan meratapi. No. Tapi isilah waktumu dengan apa? Bersyukur dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yang saya maksudkan memuji nama Tuhan di sini adalah apa? Kita tetap mengatakan Tuhan engkau besar, Tuhan engkau ajaib, ini masih terjadi, oke Tuhan engkau luar biasa. Kita puji kebesaran Tuhan, kita puji kasih-Nya Tuhan. Dan kalau namanya bersyukur itu adalah apa? Segala sesuatu bisa terjadi, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Isi waktu kita dengan selalu bersyukur dan memuji. Karena saya mau mengatakan kepada setiap kita, kalaupun engkau sudah mengisi waktumu dengan hal-hal yang merugikan buat engkau, segera bertobat dan segera isi waktumu untuk apa? Untuk engkau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau mengatakan kepada setiap kita, coba ketika waktu itu masih Tuhan berikan kepada kita, apakah kita mengisinya dengan tetap terus berjuang? Atau justru kita mengisi waktu yang ada dengan sebuah kondisi di mana kita berkata, percuma ini semua. Enggak benar ini semua. Ini semua cuman hanya akan membuat saya mengalami kerugian atau bersungut-sungut. Justru waktu kita masih diberi waktu sama Tuhan, harusnya kita tetap terus berjuang. Ya, siapa sih yang kita nggak pernah gagal? Saya pernah gagal, tapi saya nggak mau menyerah dalam saya gagal. Saya terus berjuang. Waktu-waktu ke depan yang ada, saya tetap terus berjuang supaya saya nggak gagal dalam kesalahan yang sama. Itulah yang harus kita lakukan ketika waktu Tuhan itu masih terjadi, masih diberikan kepada kita. Amin. Ingat loh, cara kita mempergunakan waktu kita akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita di dalam Tuhan.
Kalau kita mempergunakan waktu kita dengan cara-cara, dengan hal-hal yang gak benar, yang gak baik, sia-sia, maka kualitasmu di dalam Tuhan itu hanya, maaf saya katakan, masih level yang paling rendah. Biarkan kualitas kita itu kualitasnya seperti Yesus. Dia mempergunakan waktunya dengan begitu luar biasa. Mempergunakan waktu sebaik-baiknya sungguh merupakan sebuah tindakan yang berhikmat dan juga alkitabiah. Jadi waktu kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mempergunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa mempergunakan waktu dengan penuh kualitas. Kita bisa mempergunakan waktu dengan bersyukur dan memuji nama Tuhan. Maka itu adalah sebuah tindakan yang berhikmat dan juga alkitabiah. Makanya Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itu loh, makanya ayo pergunakan waktu kita dengan benar. Ya, selama masih ada waktu, pergunakan waktu dengan benar. Bukankah ada lagu yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Sebetulnya kalau saya tangkap, ya, lagu ini berbicara juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Mempergunakan waktu. Selama masih ada waktu, pergunakan waktu kita dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Artinya apa? Waktu engkau harus menggunakan waktumu. Gunakan waktumu dengan cermat dan efektif, dan isi waktumu yang ada dengan perkara-perkara yang benar. Haleluya. Jangan buang sia-sia waktu yang ada dengan kebodohan kita. Isi waktu untuk kita bisa menorehkan kesan bagi orang lain. Isi waktu kita untuk kita bisa memberikan dampak bagi orang lain. Isi waktu kita untuk kita bisa menyentuh hati orang lain. Isi waktu kita untuk bisa membangun orang lain. Haleluya. Amin. Saya belajar terus sampai dengan hari ini. Untuk apa? Untuk saya mempergunakan waktu saya. Untuk saya bisa membangun orang lain. Ada beberapa orang sampai dengan hari ini, ya, saya bersyukur, saya melihat hidup mereka boleh mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saya ataupun istri saya, tapi semua karena Tuhan. Nah, pergunakan waktu itu supaya itu bisa membangun orang lain. Karena hari-hari ini sangat jahat, maka sudah waktunya untuk kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Isi waktumu dengan perkara-perkara yang Tuhan mau. Dan buang kebodohan-kebodohan yang selama ini kau gunakan untuk mengisi waktumu dengan perkara-perkara yang tidak membangun. Haleluya. Saya percaya orang yang mengerti bahwa waktu itu sangat berharga, orang itu akan semakin mencari Tuhan. Orang itu akan setia terus melayani Tuhan. Orang itu akan terus belajar dari pengalamannya dia. Dan orang itu pasti akan terus mengalami cinta yang menyala-nyala, cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu waktu itu sangat berharga. So, hari ini bagaimana engkau mempergunakan waktumu? Apakah engkau mempergunakan waktumu hanya untuk melakukan tindakan-tindakan dosa? Apakah engkau hanya mempergunakan waktumu hanya untuk meratap dan meratap? Semua keputusan ada di kita.
tapi saya mau belajar dan saya mengajak umat Tuhan. Ayo, waktu itu sangat berharga. Pergunakanlah waktu tersebut untuk menghasilkan kemuliaan nama Tuhan. Dan semua orang boleh melihat kuasa kasih Tuhan nyata bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu selesai. Aku memberkati umat-Mu hari ini. Diberkatilah segala yang mereka kerjakan. Bapa, ajar mereka untuk mereka mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, dengan bijaksana, dengan berhikmat. Karena waktu yang sudah ada nggak akan pernah bisa kami ulang. Jangan sampai kami menyesal. Ajari kami, Roh Kudus tolong kami, bimbing kami. Hari ini ada 24 jam. Ada beberapa menit ke depan ini, ada beberapa jam ke depan ini. Ajar kami untuk kami mempergunakan waktu-waktu ini dengan begitu penuh tanggung jawab. Karena hari ini, waktu ini adalah waktu yang berharga. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya.